Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Klasik Solo pada saat ini. Maka sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang baik pada kami. Bahwa di sepanjang kehidupan kami, segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami jalani, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka ya Tuhan, kami sadar bahwa di sepanjang kehidupan kami, tugas kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau, dan terus mendekat pada Engkau. Tuhan, tolonglah kami, supaya firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa kehidupan kami selayaknya lah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian yang kami serukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya Roh-Mu yang kudus itu menolong setiap kami, agar firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menguatkan iman kami, dan menyadarkan kami bahwa kami bisa ada sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan pada saat ini, tema kita adalah sembahlah Dia. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali perenungan ini dengan sebuah kesaksian yang saya pernah jumpai dari salah seorang anggota jemaat. Dia adalah seorang ibu berusia 60 tahunan. Dia menderita penyakit yang cukup parah sampai ia pernah berada pada fase kritis. Namun dengan segala usahanya, pengobatannya, operasi yang berkali-kali ia harus jalani, serta doa yang tak henti-hentinya, ia pun dapat melewati masa krisis dalam hidupnya itu, dan dia bisa hidup sampai saat ini. Ibu tersebut merasakan bahwa apa yang dialaminya adalah bukti dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat ia masih bisa hidup sampai saat ini. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat ia dapat melewati masa kritis di dalam hidupnya. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat ia dapat menjalani kesakitan dan tetap kuat bertahan. Namun yang menariknya Bapak Ibu, meskipun kondisinya tidak sempurna, terkadang dia masih suka jatuh sakit, dia masih suka ngedrop, tetapi di setiap kesempatan ia selalu menyediakan waktunya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan yang dia sadari bahwa apa yang dia lalui, apa yang ia bisa hadapi, apa yang membuat dia bisa hidup sampai saat itu, bahkan sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang tidak henti-hentinya dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Tuhan membuat ibu ini semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan rencananya. Menyembah Tuhan membuat dirinya sadar bahwa ia bisa hidup sampai saat ini bukan karena kemauannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Menyembah Tuhan membuat dirinya juga berserah penuh kepada Tuhan,
karena kehidupannya adalah anugerah dari Allah itu sendiri. Inilah juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diharapkan dan dipercakapkan Musa kepada Allah dalam bacaan kita pada saat ini. Musa mengharapkan bahwa kasih karunia Allah terus mengalir di dalam kehidupannya dan juga bangsa Israel. Kenapa? Sebab Musa menyadari perjalanan bersama bangsa Israel di padang gurun menuju negeri yang dijanjikan Allah tidaklah mudah. Bahkan mungkin mustahil untuk berhasil. Perjalanan bersama umat yang banyak dan situasi di padang gurun yang tidak dipungkiri dipenuhi tantangan dan ancaman, membuat Musa memohon kasih karunia Tuhan. Sehingga Musa meminta tidak hanya penyertaan Tuhan, tetapi Musa mengharapkan Tuhan hadir secara pribadi untuk terus menuntun, untuk terus memastikan jalan yang tengah ia alami bersama bangsa Israel yang tidak mudah dan di dalam ketidakpastian. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa meminta kepada Tuhan kasih karunia-Nya, permintaan itu pun diindahkan oleh Tuhan. Tuhan meresponnya dengan penuh ketenangan. Dia mengatakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Dari respon ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memang tidak pernah lepas dari persoalan dan keadaan hidup yang genting. Namun kita beruntung, bahkan kita begitu diberkati oleh Tuhan, karena kita punya Kristus yang menjadi bukti nyata bahwa Allah hadir secara pribadi di setiap pribadi umatnya. Bahwasannya Ia yang hadir di dalam Kristus menjadi bukti bahwa Allah tidak hanya diam saja kepada umatnya yang membutuhkan pertolongan, tetapi Dia sungguh-sungguh menuntun, menunjukkan jalan dan menemani umatnya di tengah kehidupan yang tidak mudah. Dari perenungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk terus menyembah Dia, Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dan penyembahan sejati dapat kita wujudkan melalui pengenalan dan terus dibangunnya relasi yang intim bersama Kristus. Ketika kita mengenal dan relasi kita semakin intim dengan Allah melalui Kristus, maka kita percaya kepadanya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan di depan sekalipun. Kita percaya bahwa kita dipegang olehnya. Saat ini kita bersungguh-sungguhlah menyembah Kristus dan terus mengenalnya. Maka kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Kita akan merasakan ketentraman yang dunia ini tidak bisa kasih. Sebab kita tahu bahwa Dia selalu membimbing kita, menemani kita, mengarungi dan menghadapi kehidupan dan persoalan yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sembah Dia, bukan karena mengharapkan berkat, tetapi karena kasih karunia-Nya lah yang tidak pernah absen, yang selalu menolong kita dan menjamin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk menyembah-Mu dengan hati yang rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan pimpinlah jalan hidup kami, dan berikanlah kami damai-Mu dan ketentraman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut bersama-sama dalam Bina Iman Kasih Solo pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.